Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Clara Yunitasari sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Fiska Noviani dan Nahlia Handika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul makalah yaitu analisis pendekatan pembelajaran scientific approach. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nahlia Handika. Kepada Saudari Nahlia Handika dipersilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu proses pembelajaran yang diinginkan dalam implementasi kurikulum 2013 versi 2016. Berdasarkan Pendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan proses pembelajaran yang diinginkan pada setiap satuan pendidik, hendaknya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan psikologis peserta didik. Adapun sasaran pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Proses pembelajaran yang diinginkan dalam implementasi kurikulum 2013 versi 2016 yaitu proses pembelajaran yang sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh holistik. Artinya, pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah yang lainnya. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa untuk memperoleh ranah keterampilan dalam melalui aktivitas yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik. Yang selanjutnya, definisi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang berbasis penyelidikan ilmiah. Adapun proses pembelajaran berbasis penyelidikan ilmiah diwujudkan dalam usaha sistematik untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Adapun wujud operasional dari pendekatan saintifik adalah penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah ini didefinisikan sebagai usaha sistematik untuk mendapatkan jawaban atas masalah atau pertanyaan. Dengan demikian, ciri khas pendekatan saintifik adalah pemecahan masalah melalui penalaran dan pengamatan. Yang selanjutnya, tujuan penerapan pendekatan saintifik. Yang pertama, meningkatkan kemampuan intelek, khusus kemampuan berpikir tinggi. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, melatih siswa dalam mengasosiasikan ide-ide. Dan yang keenam, mengembangkan karakter siswa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Clara Yunitasari. Baiklah, langsung saja materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Jadi, materi selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan saintifik. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira hayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang selanjutnya, penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-guru. Peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Selanjutnya, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi
mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu landasan teori belajar pendekatan saintifik. Penerapan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 versi 2016 relevan dengan teori belajar Jerome S. Brunner, bahwa dalam kegiatan belajar harus melalui sejumlah proses. Keterkaitan teori tersebut dipertegas pula dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa untuk memperkuat pendekatan ilmiah, saintifik, tematik terpadu, tematik antara mata pelajaran, dan tematik dalam suatu mata pelajaran, perlu diterapkan pembelajaran berbasis menyikapi atau penelitian, discovery atau inquiry learning. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah umum pendekatan saintifik. Langkah-langkah umum pendekatan saintifik itu ada 5. Yang pertama ada mengamati. Melakukan pengamatan, siswa dapat menemukan sendiri fakta bahwa ada hubungan antara objek yang diamati dan materi pembelajaran. Terus yang kedua yaitu menanya. Menanya yaitu guna membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. Pertanyaan bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dan yang ketiga itu yaitu mengumpulkan informasi. Merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Dan yang keempat, mengasosiasikan adalah proses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan hasil, dari kegiatan mengamati, dan kegiatan mengumpulkan informasi. Dan langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasi, dan menemukan pola. Baiklah, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Fiska. Kepada Saudari Fiska, dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 versi 2016. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik diantaranya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru agar peserta didik dapat melakukan kegiatan sesuai dengan. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik. Yang pertama adalah kelebihan pendekatan saintifik, yaitu proses pembelajaran lebih terpusat pada siswa sehingga memungkinkan siswa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajarannya sistematis sehingga memudahkan guru untuk memanajemen pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, memberi peluang guru untuk lebih kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dalam berbagai sumber belajar. Langkah-langkah pembelajaran melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep hukum dan prinsip. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang terakhir, selain itu juga dapat mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya, adapun kekurangan pendekatan saintifik, yaitu tidak semua mata pelajaran atau materi cocok menggunakan pendekatan saintifik. Oleh karena itu, penerapan pendekatan saintifik ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural pada situasi tertentu atau mata pelajaran tertentu.
Pendekatan ini tidak harus diterapkan secara prosedural, bisa hanya beberapa langkah saja yang digunakan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.